Serangan udara Israel menghantam sekolah, tenda-tenda pengungsi, dan rumah-rumah warga Palestina di Gaza, menewaskan puluhan korban termasuk anak-anak. Rusia menghancurkan sejumlah pesawat nirawak Ukraina, sementara roket Rusia menghantam ibu kota Ukraina, Kiev, hingga membakar kantor pusat pemerintahan Ukraina. Selamat malam saudara, Dunia Dalam Berita kembali hadir menjumpai Anda dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia bersama saya Herdina Suherdi. Menit utama informasi Dunia Dalam Berita kami awali dengan aksi bombardir Israel di Gaza, Palestina. Roket Rusia menghantam ibu kota Ukraina Kiev dan ribuan warga Yunani protes kebijakan ekonomi pemerintah. Pasukan Israel terus membombardir Gaza, Palestina, menewaskan sedikitnya 21 warga Palestina. Militer Israel menyerang sekolah, tenda-tenda pengungsi, dan rumah-rumah warga Palestina di Gaza. Petugas medis mengungkapkan, serangan udara Israel menghantam sekolah Al-Farabi yang menampung para pengungsi di dekat Stadion Al-Yarmouk yang juga telah berubah menjadi tempat penampungan pengungsi yang besar. Dua anak tewas dalam serangan udara Israel lainnya yang menghantam tenda di dekat markas parlemen Palestina di pusat kota Gaza, dan seorang pria tewas dalam serangan ketiga di Sheikh Radwan. Warga Palestina memeriksa kerusakan pada hari ini setelah serangan udara Israel semalam menghantam kota Gaza. Warga Palestina yang anak-anaknya terluka, Bassam Ibrahim mengungkapkan keluarganya sedang tidur ketika serangan Israel menghantam rumahnya. Ia kesulitan menarik anak-anak dari bawah reruntuhan. Warga Palestina lainnya yang tinggal di tenda sekolah, Nasser Al-Faran, mengatakan tenda yang dihuninya runtuh tanpa peringatan serangan. Otoritas Kesehatan Gaza menyatakan jumlah warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel di Gaza sejak Oktober 2023 meningkat menjadi sedikitnya 64.368 jiwa dan lebih dari 160.000 lainnya luka-luka. Dalam 24 jam terakhir, rumah sakit di seluruh jalur Gaza menerima 68 korban tewas dan 362 korban luka-luka. 90% infrastruktur Gaza telah hancur dengan kerugian ekonomi lebih dari 68 miliar dolar Amerika atau sekitar 1.119 triliun rupiah. Ribuan warga Israel di Yerusalem dan Tel Aviv menggelar aksi unjuk rasa menuntut diakhirinya perang di Gaza, Palestina, dan pembebasan semua tawanan. Pengunjuk rasa memprotes rencana Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu yang ingin menguasai seluruh Gaza, sementara perundingan gencatan senjata menemui jalan buntu sejak Juli. Di London, Inggris, polisi menangkap ratusan pengunjuk rasa pro-Palestina. Demonstrasi mendukung Palestine Action telah dilarang oleh pemerintah Inggris dan ditetapkan sebagai organisasi teroris. Kelompok tersebut menuduh pemerintah Inggris terlibat dalam kejahatan perang Israel di Gaza. Polisi telah menangkap ratusan pendukung Palestine Action dalam beberapa pekan terakhir, termasuk lebih dari 500 orang yang ditangkap hanya dalam satu hari bulan lalu. Banyak di antaranya berusia di atas 60 tahun. Rusia menghancurkan beberapa pesawat nirawak Ukraina pada hari Minggu, sementara pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN Zaporizhzhia yang dikendalikan militer Rusia di Ukraina Tenggara melaporkan serangan dari tentara Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan sistem pertahanan udara Rusia menghancurkan dan mencegat 69 pesawat nirawak Ukraina pada Minggu pagi. Ukraina kehilangan total sekitar 1.340 tentara di zona operasi militer khusus dalam 24 jam. Sementara itu, roket Rusia menghantam ibu kota Ukraina, Kiev. Rusia meluncurkan 805 pesawat nirawak dan 13 rudal ke Ukraina pada Minggu malam. Jumlah tersebut merupakan jumlah drone terbanyak yang digunakan Rusia untuk menyerang Ukraina sejak Moskow melancarkan operasi militer khusus ke Ukraina pada Februari 2022.
Serangan udara terbesar Rusia dalam semalam membakar gedung utama pemerintah Ukraina di ibu kota Kiev dan menewaskan 3 orang. Lantai atas gedung utama pemerintah Ukraina yang terletak di distrik bersejarah Pesarsky terbakar. Perdana Menteri Ukraina Yulia Sviridenko mengatakan melalui aplikasi perpesanan Telegram bahwa untuk pertama kalinya sejak dimulainya serangan Rusia, gedung pemerintah Ukraina rusak. Ratusan warga sipil Venezuela tanpa pengalaman militer dimobilisasi menjadi unit-unit milisi menyusul ancaman serangan dari Amerika Serikat. Mobilisasi warga sipil dilakukan pemerintah Venezuela menanggapi tekanan dari Amerika Serikat yang semakin meningkat dan seruan nasional untuk membela negara. Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengumumkan program untuk melatih warga sipil dan membentuk unit tempur milisi komunal guna memperkuat pertahanan negara dalam menghadapi tekanan maksimum dari Amerika Serikat. Ribuan pengunjuk rasa turun ke jalan di Thessaloniki, Yunani pada Sabtu waktu setempat saat Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis menyampaikan pidato kebijakan ekonomi tahunannya di pameran dagang internasional. Para demonstran yang didukung Serikat Pekerja menuding pemerintah hanya memberikan keringanan pajak bagi para pengusaha dan mengikis hak-hak para buruh dan pekerja layanan publik. Pengunjuk rasa menilai pemerintah Yunani telah menghancurkan pendidikan dan layanan kesehatan serta menguras pendapatan rakyat. Dunia Dalam Berita masih akan kembali dengan informasi lain. Di antaranya, Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperingatkan kelaparan di Gaza, Palestina, dan membiarkan warga sipil mati kelaparan adalah kejahatan perang. Selengkapnya sesaat lagi di Dunia Dalam Berita. Bentangan alam nan memukau, seni dan warisan budaya yang beragam. Mari jelajahi keindahan Nusantara melalui program Pesona Indonesia setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda seputar dunia olahraga dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Saksikan Monitor Olahraga setiap hari pukul 00 waktu Indonesia Barat di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Bullying bukanlah sebuah candaan dan tidak boleh dianggap remeh. Perundungan memiliki dampak yang sangat serius bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis. Perundungan selalu melibatkan niat untuk menyakiti atau merendahkan orang lain. Perundungan melibatkan tindakan agresif, baik verbal, fisik, maupun sosial yang disengaja. Guru sebagai pendidik, jadikan siswa sebagai layaknya anak. Ayo, ciptakan persahabatan dan kasih sayang terhadap generasi muda Indonesia, generasi sehat dan berprestasi. Akhir pekan semakin berkesan dengan lagu hits dan favorit dari Cassandra dan Anima Band dengan musik andalan yang siap bikin kamu nostalgia. Ditemani host kece, Tia Yustia. Taman Buaya Music Corner, Minggu 7 September 2025, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Dunia Dalam Berita. Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperingatkan kelaparan di Gaza, Palestina dan membiarkan warga sipil mati kelaparan adalah kejahatan perang.
Sebelumnya, Badan Program Pangan Dunia WFP memperingatkan bahwa malnutrisi di kalangan anak-anak di Gaza meningkat dengan kecepatan yang sangat dahsyat. Pemantau kelaparan global menyatakan kelaparan parah mendera ribuan warga Palestina di jalur Gaza akibat aksi blokade oleh Israel. Bantuan yang dijatuhkan dari udara di Gaza berulang kali menelan nyawa warga Palestina. 9 Agustus 2025 lalu, palet bantuan yang dijatuhkan dengan parasut menghantam dan menewaskan seorang remaja Palestina berusia 15 tahun ketika ia mencoba mengumpulkan bantuan kemanusiaan di Nusairat, Gaza Tengah. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan lebih dari 1.000 warga Palestina telah meregang nyawa ketika mencoba menerima bantuan di Gaza sejak Yayasan Kemanusiaan Gaza yang didukung Amerika Serikat dan Israel mulai beroperasi pada Mei 2025. Sebagian besar korban ditembak oleh pasukan Israel yang beroperasi di dekat lokasi Yayasan GHF. Badan Program Pangan Dunia WFP memperingatkan bahwa malnutrisi di kalangan anak-anak Palestina meningkat dengan kecepatan yang sangat dahsyat setelah panel keamanan pangan internasional mengonfirmasi terjadinya kelaparan di kota Gaza pada 22 Agustus. Sekitar 280.000 warga Palestina yang kelaparan diantaranya berada di wilayah jalur Gaza Utara. Sejak Juli lalu, lebih dari 12.000 anak-anak Palestina di Gaza diidentifikasi mengalami malnutrisi akut. Kepala Bantuan PBB mengatakan pada 22 Agustus bahwa bencana kelaparan yang melanda Gaza dapat dicegah. PBB menyalahkan penghalang sistematis bantuan oleh Israel dan menuntut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mengizinkan pasokan masuk dalam skala besar. Aktivis iklim Greta Thunberg bergabung dengan armada kapal yang syarat dengan bantuan untuk Gaza saat mereka berlayar dari Barcelona, Spanyol pada Minggu 31 Agustus dengan tujuan untuk menembus blokade laut Israel dan mengirimkan makanan serta bantuan kemanusiaan lainnya ke wilayah kantong Palestina yang hancur tersebut. Aktivis Swedia tersebut gagal menembus blokade laut Israel yang telah berlangsung lama di Gaza dengan berlayar ke wilayah tersebut pada Juni bersama para aktivis lainnya. Pasukan Israel menyita kapal bantuan kecil mereka dan mereka dideportasi dari Israel. Penyelenggara armada menyalahkan para pemimpin dunia karena gagal menekan Israel untuk mengizinkan bantuan masuk setelah pemantau kelaparan global mengatakan sebagian wilayah Gaza menderita kelaparan. Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba mengundurkan diri setelah koalisi pemerintah kalah beruntun dalam pemilu dan kehilangan mayoritas di parlemen. Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba memutuskan mengundurkan diri hari ini. Stasiun televisi nasional Jepang NHK melaporkan Ishiba ingin menghindari perpecahan di Partai Demokrat Liberal yang ia pimpin. Kantor Perdana Menteri belum memberikan komentar terkait keputusan tersebut. Para anggota parlemen dari Partai Demokrat Liberal akan menggelar pemungutan suara pada hari Senin untuk menentukan partai perlu mengadakan pemilihan ketua secara darurat atau tidak. Langkah terakhir Ishiba sebelum mundur adalah menyelesaikan perjanjian dagang dengan Amerika Serikat. Dalam kesepakatan itu, Jepang berjanji menanamkan investasi sebesar 550 miliar dolar Amerika atau setara 9.064 triliun rupiah. Dengan imbalan pengurangan tarif dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sejak Ishiba menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang, partainya kalah dalam serangkaian pemilu. Kekalahan ini membuat koalisi pemerintah kehilangan mayoritas di parlemen. Kondisi itu terjadi di tengah kemarahan rakyat atas kenaikan biaya hidup. Ketidakpastian politik akibat kekalahan pemilu dan rencana pengunduran diri memicu gejolak di pasar keuangan. Nilai tukar mata uang Jepang yen melemah dan imbal hasil obligasi pemerintah melonjak ke rekor tertinggi dalam 30 tahun terakhir. Beberapa nama calon pengganti mulai muncul, termasuk Sanae Takaichi dan Shinjiro Koizumi yang dinilai berpengaruh di kalangan pemilih muda. Situasi politik ini mendorong spekulasi akan adanya pemilu mendadak, namun tidak semua pihak mendukung ide tersebut, sebab anggota parlemen oposisi terpecah. Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva menegaskan kedaulatan negaranya dan mengecam para politikus yang ia sebut sebagai pengkhianat bangsa. Sementara itu Thailand resmi memiliki Perdana Menteri baru setelah Anutin Karnivirakul mendapat pengesahan dari Raja Maha Vajiralongkorn.
E não seremos novamente colônia de ninguém. Somos capazes. Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva menegaskan Brazil akan menjaga kedaulatannya. Ia menyebut sejumlah politikus sebagai pengkhianat bangsa. Menurut Lula, para politikus itu terpilih bukan untuk melayani rakyat, tetapi hanya membela kepentingan sendiri. Komentar itu muncul setelah para pendukung mantan Presiden Brazil, Jair Bolsonaro, mendorong sanksi asing lebih keras untuk Brazil. Mereka juga mendorong rancangan undang-undang di Kongres agar bisa memberi amnesti bagi pelaku serangan terhadap lembaga negara pada 2023 silam. Jika disahkan, aturan itu bisa menguntungkan Bolsonaro yang kini sedang diadili di Mahkamah Agung atas dugaan upaya kudeta. Sementara itu, Perdana Menteri baru Thailand Anutin Charnvirakul menerima pengesahan dari Raja Maha Vajiralongkorn. Sebelumnya, Anutin menang telak dalam pemungutan suara parlemen. Ia mengalahkan dari keluarga Sinawat yang pernah berkuasa lama di Thailand. Kemenangan Anutin menjadi pukulan telak bagi Partai Thailand yang dipimpin keluarga miliarder Thaksin Sinawat. Thaksin meninggalkan Thailand ke Dubai sehari sebelum pemungutan suara, melanjutkan pengasingannya selama 15 tahun. Anutin berjanji untuk membawa Thailand keluar dari berbagai krisis. Dalam konferensi pers di markas Partai Bumjatai, ia mengatakan pemerintah akan segera bekerja. Anutin menegaskan akan menyelesaikan sengketa perbatasan dengan Kamboja. Ia juga menegaskan akan mengadakan referendum konstitusi dan pemilu dalam 4 bulan sesuai kesepakatan dengan Partai Rakyat. Anutin dikenal sebagai politikus berpengalaman dan piawai membangun kesepakatan. Ia resmi terpilih sebagai Perdana Menteri setelah mengalahkan calon dari Partai Thai. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan membidik Chicago sebagai target deportasi selanjutnya. Di hari yang sama, ribuan demonstran turun ke kota Chicago, Amerika Serikat untuk memprotes rencana deportasi Trump. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan membidik Chicago sebagai target deportasi selanjutnya. Trump mengisyaratkan deportasi di Truth Social. Ia menulis ia menyukai aroma deportasi di pagi hari dan mengatakan Chicago akan segera mengetahui alasan Departemen Pertahanan disebut Departemen Perang. Sehari sebelumnya, Trump mengatakan telah menentukan kota lain yang dimasuki Garda Nasional. Namun ia menolak menyebutkan kota yang dimaksud. Ribuan demonstran turun ke pusat kota Chicago, Amerika Serikat pada Sabtu waktu setempat untuk memprotes rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump mengirim pasukan federal ke kota tersebut untuk memperketat operasi deportasi. Gubernur Demokrat Illinois, J. Robert Pritzker, pada Selasa mengatakan penggerebekan oleh Badan Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) akan bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Meksiko. Akibatnya, beberapa festival Meksiko ditunda atau dibatalkan. Pihak ICE belum memberikan tanggapan terkait pengiriman petugas ke Chicago. Warga setempat juga mengatakan belum melihat adanya peningkatan signifikan dalam deportasi. Ribuan warga Washington DC, Amerika Serikat pada Sabtu menuntut Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakhiri patroli pasukan Garda Nasional di jalanan ibu kota. Para peserta aksi yang bertajuk We Are All DC itu mencakup imigran ilegal dan pendukung Palestina. Mereka meneriakkan slogan dan membawa poster yang bertuliskan Trump harus disingkirkan, bebaskan DC, dan lawan tirani. Lonceng gereja dibunyikan sebagai bentuk solidaritas dan disambut sorakan meriah dari para demonstran. Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani berharap organisasi negara-negara pengekspor minyak atau OPEC meninjau ulang kuota ekspor minyak untuk negaranya agar sesuai dengan kapasitas produksi. Sementara itu, pelabuhan Los Angeles, Amerika Serikat mencatat lonjakan kontainer terbesar dalam sejarah karena pengusaha bergegas mengimpor barang sebelum tarif baru berlaku. Perdana Menteri Irak Muhammad Shia al-Sudani berharap organisasi negara-negara pengekspor minyak atau OPEC meninjau ulang kuota ekspor minyak untuk negaranya. Perdana Menteri Irak menilai kuota yang ada belum mencerminkan kapasitas produksi Irak. Irak saat ini tercatat sebagai negara anggota OPEC yang memproduksi melebihi batas kesepakatan. OPEC mendesak Irak untuk menurunkan produksi sebagai kompensasi atas kelebihan produksi tersebut.
Pada Agustus, ekspor minyak Irak mencapai rata-rata 3,38 juta barel per hari. Pemerintah memperkirakan ekspor pada bulan September bisa mencapai 3,4 juta hingga 3,45 juta barel per hari. 8 negara anggota OPEC Plus akan menggelar pertemuan daring untuk membahas kemungkinan peningkatan produksi. Peningkatan produksi bisa berarti OPEC Plus mulai melonggarkan pemangkasan 2 lapis yang sudah berlaku lebih dari setahun lebih cepat dari jadwal. Sementara itu, pelabuhan Los Angeles dan Long Beach, Amerika Serikat memecahkan rekor 100 tahun dengan menangani lebih dari 1 juta kontainer pada bulan Juli. Lonjakan terjadi karena para peritel bergegas mengimpor barang sebelum tarif baru diberlakukan. Pejabat pelaksana harian Pelabuhan Long Beach, Noel Hayes-Geba, menyatakan lonjakan arus barang lebih dipicu oleh rasa mendesak daripada permintaan alami. Ia menilai banyak pengusaha melakukan pengiriman lebih awal untuk menghindari tarif baru atas produk Cina. Guru besar dari Universitas California Selatan, Profesor Nick Files, menyatakan pentingnya dunia usaha untuk tetap lincah, tangguh, dan berkelanjutan di tengah ketidakpastian perdagangan. Pelabuhan Los Angeles dan Long Beach menangani hampir 40% barang impor ke Amerika Serikat. Menurut Noel Hayes-Geba, pelabuhan Long Beach saja mampu menciptakan hampir 3 juta lapangan kerja di California Selatan dan lebih dari 3 juta di seluruh Amerika Serikat. Dunia Dalam Berita masih akan kembali dengan informasi dari dunia olahraga. Di antaranya petenis peringkat 1 dunia asal Belarusia Aryna Sabalenka berhasil mempertahankan gelar turnamen tenis Grand Slam Amerika Serikat terbuka 2 kali berturut-turut. Sampai 10 Oktober 2025, bertempat di Pusdiklat LPP TVRI, Jalan Studio Alam, Kota Depok. Informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak berikut ini. Kita bakal ngebahas seputaran Ngobrol seru dengan beragam topik menarik dipandu host Dimar Danardono dan Shalva Putri, ditemani narasumber inspiratif, serta performance dari bintang tamu spesial. Kabar baiknya, sekarang tuh Gen Z itu justru menyukai budaya-budaya tradisi kita. Otomatis energi di dalam tubuhnya itu kepake buat recovery. Bikin asik aja, setiap Sabtu, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Dunia Dalam Berita. Saudara, duo pemain Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé dan Desiree Doué akan absen dari lapangan karena mengalami cedera. Sementara itu pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente menyatakan timnas Spanyol siap menghadapi laga sengit melawan Turki di Konya pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua pemain Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé dan Desiree Doué, akan absen dari lapangan setelah mengalami cedera saat membela timnas Prancis. PSG mengumumkan bahwa Dembélé diperkirakan akan absen selama 6 pekan karena cedera hamstring kanan yang dialaminya saat Prancis menghadapi Ukraina di laga kualifikasi Piala Dunia. Dalam laga yang sama, Desiree Doué juga mengalami cedera di betis kaki kanan dan diperkirakan akan absen selama 4 pekan. Pada Jumat 5 September, juara Ligue 1 tersebut mengungkapkan bahwa pelatih mereka, Luis Enrique, akan menjalani operasi setelah mengalami patah tulang selangka dalam kecelakaan sepeda. Pelatih timnas Spanyol, Luis de la Fuente, menyatakan timnas Spanyol siap menghadapi laga yang sengit di Konya, tempat skuadnya akan menghadapi tim tuan rumah Turki dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 7 September 2025. De la Fuente menyatakan timnya siap bermain dalam situasi apapun. Sementara itu, pelatih timnas Turki, Vincenzo Montella, menyatakan bahwa kualitas para pemain Spanyol menjadi motivasi bagi timnya. Spanyol berada di posisi puncak grup E kualifikasi Piala UEFA setelah menang 3-0 melawan Bulgaria, sementara Turki meraih kemenangan 3-2 melawan Georgia. Pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann menyatakan ia ingin timnya dapat memenangkan seluruh pertandingan jelang laga kualifikasi Piala Dunia, khususnya melawan Irlandia Utara. Jerman baru saja menelan kekalahan yang mengejutkan 0-2 dari Slovakia dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia pada 4 September lalu.
Nagelsmann juga memastikan timnya akan berusaha sebaik mungkin. Ia juga mengungkapkan akan melakukan rotasi pemain secara besar-besaran dalam laga melawan Irlandia Utara pada 7 September 2025. Petenis peringkat 1 dunia asal Belarusia Aryna Sabalenka berhasil mempertahankan gelar turnamen tenis Grand Slam Amerika Serikat terbuka 2 kali berturut-turut setelah mengalahkan Amanda Anisimova. Sabalenka kini menjadi petenis putri pertama yang mampu mempertahankan gelar Amerika terbuka sejak Serena Williams pada tahun 2014 lalu. Petenis nomor 1 dunia asal Belarusia Aryna Sabalenka mengalahkan petenis peringkat ke-8 asal Amerika Serikat Amanda Anisimova dengan skor 6-3, 7-6 tiebreak 3 pada laga final tunggal putri turnamen tenis Grand Slam Amerika Serikat terbuka yang digelar di New York, Amerika Serikat, Sabtu 6 September waktu setempat. Akhirnya menutup laga dengan kemenangan setelah servis kerasnya tidak mampu dikembalikan Anisimova. Bermain di final Grand Slam kali keduanya, Amanda Anisimova dan potensi sumber daya yang belum dimanfaatkan. Pakar menilai langkah Cina menabrakkan wahana antariksa ke asteroid sebagai uji pertahanan planet juga akan membuka jalan ke surya. Sains meyakini sekitar 66 juta tahun lalu, asteroid dengan diameter sekitar 10 km menabrak bumi dan menyebabkan kepunahan sekitar 75% spesies di dunia termasuk dinosaurus. Informasi tadi mengakhiri dunia dalam berita malam hari ini. Semakin cinta kamu, bukan cinta palsu. Di jantung, hati, mata, telinga mencintamu. Kau bahagiakan aku, kau buktikan cintamu. Hingga putih rambutku, ku akan setia menemanimu. Kamu satu-satunya yang ku mau, manusia istimewa di hatiku. Segalanya ku berikan untukmu. Kamu yang lama diam di hatiku, tapi kenyataannya semuanya beda. Ku cuma jadi tempat kedua. Seandainya bisa ku ulang kembali, lebih baik ku tak pernah kenal kamu. Mungkin ku yang salah, terlanjur mencintaimu. Sehat-sehat
segalanya ku berikan untukmu. Kamu yang lama diam di hatiku, tapi kenyataan